Masyarakat Indonesia menghasilkan limbah sebanyak 64 juta ton per tahun dengan komposisi 60% limbah organik, 24% limbah plastik, 9% limbah kertas, serta logam, kaca, kain, dan kulit sebanyak 17%. Limbah merupakan zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Limbah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan tubuh makhluk hidup. Limbah ini dapat diuraikan oleh decomposer. Limbah organik dibedakan menjadi dua, yaitu limbah organik basah dan limbah organik kering. Limbah organik basah memiliki kandungan air yang cukup tinggi, seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Sementara itu, limbah organik kering memiliki kandungan air yang relatif sedikit. Contoh limbah organik kering adalah daun-daun yang sudah kering dan potongan-potongan kayu. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh proses biologi. Limbah ini tidak dapat diuraikan oleh decomposer, dan limbah ini juga tidak dapat membusuk. Contoh limbah anorganik antara lain plastik, logam, dan kaca. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, yang dapat mencemari atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Contoh limbah B3 antara lain adalah deterjen pakaian, pembersih lantai, pestisida, batu baterai, dan hairspray. Citarum, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa, panjangnya 270 km, mengalir melintasi selatan Bandung. Awal tahun 80-an, kawasan sungai ini masih dianggap Firdaus tropis. Tapi, tahun 2013, sungai ini ditetapkan sebagai sungai paling kotor di dunia oleh sejumlah organisasi lingkungan hidup internasional. Penyebabnya adalah limbah kimia beracun dari pabrik tekstil dan sejumlah besar sampah, terutama plastik. Manusia adalah salah satu makhluk yang berperan dalam pencemaran lingkungan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia pada bumi pada dasarnya dapat disembuhkan oleh bumi itu sendiri. Akan tetapi, bumi yang mengalami kerusakan terus-menerus tidak akan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Oleh karena itu, manusia juga yang harus menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat selalu, sehingga aman dan nyaman untuk ditinggali. Nah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup tetap sehat adalah dengan melakukan beberapa cara menjaga lingkungan hidup yang baik. Seperti yang pertama, dengan membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, atau biasa disebut juga dengan wastewater treatment plant, yaitu sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Yang kedua, dengan menyediakan tempat sampah di sebuah lingkungan sesuai dengan golongannya. Yang ketiga, memproses limbah pabrik dengan cara yang benar dan ramah lingkungan. Kemudian menjaga kebersihan rumah serta melakukan pembersihan selokan di sekitar rumah, mengurangi pemakaian kertas atau tisu yang berasal dari pohon, dan yang terakhir adalah melakukan penanaman kembali hutan yang telah gundul serta melakukan tebang pilih pada pohon. Pemerintah itu juga sendiri telah mengatur tentang pencemaran lingkungan hidup. Telah diatur menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan UU PPLH. Setiap orang melakukan pencemaran atau perusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran itu sendiri atau kerusak lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat. Yang kedua itu pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ketiga, penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Serta yang terakhir, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.